Aksi protes masyarakat terus memuncak sampai kemarin beberapa anggota DPR yang mulutnya nggak disekolahin ya, rumahnya itu didatengin tim bedah rumah gitu. Ada yang dapat berhala, ada yang dapat PS5, jam tangan 11 miliar, ada yang dapat what the fuck, ini ada celana dalam. Sampai ijazah sekolahnya Sahroni yang rata-rata nilainya 6 gitu kan. Gila guys, kita dikatain tolol sama orang yang nilai rata-ratanya di bawah 7 ya. Tapi tentu gue tidak membenarkan tindakan penjarahan. Tentu tindakan seperti ini sangat salah sekali, but somehow kok gue puas banget ngelihatnya ya. Halo semua, gue Kafein dan selamat datang di Radio Nasib. Dimana setiap malam gue tuh kepikiran aja gitu kan, kayak pernah gak sih kalian mikir gitu kan, gimana ya rasanya beraktivitas sehari-hari tanpa harus memikirkan negara kita besok bubar gak ya gitu. Melihat kondisi negara sekarang itu benar-benar chaos banget gitu kan, situasinya gak kondusif, dan orang yang harusnya bertanggung jawab atas semua masalah ini gak mau turun, malah lari ke luar negeri gitu kan. Dan hal ini membuat situasi ini semakin memanas, tidak bisa diselesaikan. Ditambah lagi pemerintah kita juga diem aja gitu kan, 4 hari ini ngapain mereka, padahal negara lagi chaos-chaosnya. Tapi anehnya kok mereka gak tahu gitu kan kalau kita lagi demo. What the fuck, get this goblin out of here man, get out. Bahkan di Kuitang itu benar-benar udah bahaya, lampu udah dipademin, udah gelap banget men. Makanya kemarin Bang Ferry nyuruh kalian pulang. Untuk apa? Untuk mencegah darurat militer. Nah gue tuh baru sadar gitu kan sekitar 3 hari yang lalu gitu kan, kalau protes kita itu ternyata ditunggangi oleh pihak lain, yang dimana tanda-tandanya kita udah bisa lihat dengan jelas. Penyelenggaranya kita nggak tahu, banyak akun pro pemerintah tiba-tiba menyerukan untuk demo gitu kan, kayak kerasukan apa nih orang. Bahkan kemarin banyak banget aktivitas anarkis yang gue yakin itu bukan berasal dari pendemo gitu kan, melainkan dari provokator atau enggak pihak-pihak yang menunggangi demo ini gitu. Ya maksud gue gini loh, orang demo kan capek kan, mereka juga pengen pulang gitu kan. Orang waras mana yang membakar halte gitu kan. Nonsens gitu ya kali gitu kan. Gimana sekarang cara mereka pulang men? Kejadian ini itu tuh mirip-mirip kayak pembakaran halte Sarinah 2020 lalu, dimana setelah dilakukan investigasi terungkap bahwa yang melakukan pembakaran bukan dari pihak demonstran. Lagian ngebakar fasilitas umum tuh gak semudah itu gitu kan, susah men. Dibutuhkan alat yang proper, rencana yang matang, serta pengetahuan tertentu untuk melaksanakan aksi ini. Lalu aksi ini dijalankan oleh seorang profesional dengan tujuan untuk membuat demo ini seolah-olah terlihat anarkis, sehingga bisa membuat pemerintah kita mengambil tindakan atas semua kejadian ini. Diantaranya adalah hal yang jangan sampai terjadi, darurat militer. Makanya kemarin ajakan Bang Ferry untuk stop sejenak itu udah big brain move banget gitu kan. Ya iya gue tahu kita lagi marah-marahnya nih kan, tapi jangan sampai kemarahan kita itu dimanfaatkan oleh segelintir orang yang mencoba untuk mencari keuntungan di balik semua ini. Kita mundur dulu, itu tuh bukan berarti kita kalah ya. Kita juga harus bijak dalam menilai kondisi. Nah berita baiknya, perjuangan kita selama ini membuahkan hasil, di mana di konferensi pers kemarin pemerintah sudah mengambil tindakan dari semua kejadian ini yang menghasilkan pencabutan tunjangan DPR, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, menonaktifkan pejabat publik yang mulutnya nggak disekolahin gitu. Ya gue harapnya sih kedepannya nanti dipecat kan. Dan dari video ini juga terucap kembali kalimat sakti Pak Prabowo yang tertanam di core memori gue gitu kan. Kalau demo yang damai, jangan anarkis beh. Aduh gua harus mulai dari mana ya. Lagi-lagi ya lu harusnya tuh ngomong kayak gitu ke aparat, ke instansi pelindas rakyat. Banyak teman-teman kita yang jadi korban kekerasan, warga ada yang kehilangan nyawa di tangan aparat. Bahkan kemarin mereka masuk ke kampus dan posko medis bawa tank. Padahal tadi siang suasana demo di Bandung itu udah benar-benar kondusif banget, memungkinkan gue untuk ikut turun ke lapangan. Tapi kenapa kita udah damai pun malamnya tetap ditembakin gas air mata, tetap disamperin tank. Dari sini kelihatan kan siapa yang anarkis gitu kan. Kayak what the fuck is our president do man? Naikin pangkat aparat yang terluka, what the fuck? In this situation sempet-sempetnya ngelawak loh ya bapak ini ya. Aduh, akibatnya ini kan akibatnya stay safe juga buat kalian yang ada di sekitar kampus-kampus ini aparat udah benar-benar tidak terkendali anjir. Sampai-sampai security kampus di sana itu tuh ditembaki peluru karet. Mungkin ini adalah tindakan provokasi, tapi Pak Prabowo gak bisa menutup mata atas kejadian ini ya. Do something Pak, ayo buka mata please. At this point ini susah banget ngebedain mana aparat mana teroris.